Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para peserta daurah mawarith Baitur Rahman yang Allah muliakan, insyaallah kita masuk ke sesi berikutnya, sesi keempat. Kita hari ini akan membahas bahasan tentang Ashabul Furud, bagian yang ada di dalam Quran dan itu sudah ditentukan Ashabul Furud. Jadi nanti ada Ashabul Furud, ada Ashabut Ta'sib atau Asobah, ada Zawil Arham. Nah, hari ini kita bahas Ashabul Furud. Tapi ingat selalu bagi ikhwan akhwat, mohon yang ada di papan tulis ini, yang 25 ahli waris itu tolong dilatih di rumah ya. Buatkan bagan. Buatkan bagan dari mayit, ke samping sebelah ini ada zauj, ada zaujah, ke bawah ada furu, ke atas ada usul, ke pinggir si mayit ada hawashi. Dan terakhir masuk ke orang yang membebaskan hamba sahaya. Itu masukkan dulu karena mereka juga ada hak. Nah, tapi di zaman kita kan tidak ada yang namanya perhambaan. Tapi tetap secara keilmuan mohon dimasukkan mu'tik dan mu'tiqah. Baik ikhwatu iman, ikhwan dan akhwat, kita sekarang masuk ke pembahasan Ashabul Furud. Ashabul Furud di dalam Al-Quran, ya saya hapus dulu. Ashabul Furud di dalam Al-Quran itu ada 6 saja. Tidak lebih. Jadi hitungannya gampang nantinya. Ashabul Furud di dalam Quran itu hanya 6 saja. Maksudnya 6 bagian. Bukan Ashabul Furud. Maksudnya Furudul Muqaddarah ya. Bagian-bagian yang sudah ditentukan itu namanya Furudul Muqaddarah. Furudul Muqaddarah. Furudul Muqaddarah. Jadi bagian yang sudah ditentukan dalam Quran. Yaitu Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Quran surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir 176. Itu masuk ke dalam Furudul Muqaddarah. Dan di situ dijelaskan ada 6, tapi biar mudah dalam memahaminya, kita bagi 2 kelompok. Kelompok pertama setengah, kelompok kedua 1/4, kelompok pertama ada 3, setengah, 1/4, 1/8. Kelompok 2, 2/3, kemudian 1/3, kemudian 1/6. Nah, di sini kita mesti memahami ini semua dan tidak akan lepas daripada 6 bagian ini. Ini namanya Furudul Muqaddarah. Setengah, 1/8 dan setengah, 1/4 dan 1/8 ini kelompok A atau kelompok pertama. Kelompok B itu 2/3, 1/3, 1/6. Kalau dalam bahasa Arab setengah itu an-nisfu, kalau 1/4 rubu', 1/8 sumun, 2/3 sulusani, 1/3 sulus, 1/6 sudus. Itu istilah dalam Quran ya, surah An-Nisa yang ini. Nah, teorinya begini. Untuk menentukan KPK asal masalah, ketika ada kelompok A ini setengah, atau kelompok A 1/4, atau kelompok A 1/8, ketika bergabung dengan kelompok B, baik 2/3, 1/3, 1/6, maka asal masalah, itu nanti belajar asal masalah. Asal masalah untuk ini adalah 6. Untuk 1/4, 12. Untuk 1/8, 24. Namanya asal masalah atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Bayangkan saja, setengah misal masuk ke 2/3. Antara 2 dan 3 berarti 6. Setengah masuk ke 1/6. Antara 2 dan 6, angka yang bisa membagi 2 dan 6 berarti 6. Berarti kalau setengah masuk ke kelompok B, pasti asal masalahnya 6 atau KPK-nya 6. 1/4, lihat.
Angka 4 penyebutnya. Ketika masuk ke 2/3, 4 dan 3, angka berapa yang bisa membagi? 12. 4 ke 1/3 sama 4 dan 3, 12. 4 ke 6 berarti 12 juga. Karena 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Terakhir 1/8. Kalau masuk ke kelompok B, lihat 8 dengan angka 3, angka 3, angka 6. Berarti angka berapa yang bisa membagi 8, 3, 6? Ya 24. Jadi asal masalah yang sederhana itu seperti itu. Jika nanti kelompok A masuk, hafalkan. Kalau setengah nanti 6, kalau 1/4 12, kalau 8 itu 24. Gampangnya double, 2 kali lipat. Dari setengah ke 6, 6 double-nya 12. Setengah ke 1/4 kan double. Setengahnya dari setengah atau 1/4 2 kali lipatnya setengah gitu. 1/8 juga sama 24 dari 12. Jadi asal masalah yang masyhur yang ini ya. 6, 12 dan 24. Itu asal masalah atau KPK. Baik, kita akan bahas hari ini siapa saja yang mendapatkan bagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Hari ini kita akan bahas itu. Baik, kita perhatikan kelompok 1 dulu yang paling gampang ya. Ashabul furud yang mendapatkan 1/2 itu ada 5 orang. 5 orang. Ashabul furud yang mendapatkan setengah itu ada 5 orang. Ashabul furud yang mendapatkan 1/4 ada 2 orang. Dan ashabul furud yang dapat 1/8 hanya 1 orang. Hanya 1 orang, hafalkan. Yang dapat setengah itu 5 orang dari yang 25 itu. Yang dapat 1/4 hanya 2 orang dari 25 orang tadi. Dan yang dapat 1/8 hanya 1 orang. Nah ini hafalkan ya. Hafalkan. Yang paling gampang dulu. Karena ini yang 1/8 hanya seorang, dia dimiliki oleh zaujah. Nah ini hafalkan. Zaujah artinya apa? Istri. Jadi istri itu dapat 1/8. Yang lain tidak dapat. Ibu tidak dapat 1/8. Nenek tidak. Istri saja yang dapat 1/8 harta waris ya. Kemudian yang 2 orang, yang ini dulu yang gampang. Yang 2 orang adalah orang yang dapat waris karena pernikahan. Dua-duanya. Yang pertama zaujah juga. Yang kedua pasangan zaujah adalah zauj. Berarti yang dapat 1/4 adalah suami atau istri. Suami atau istri, karena tidak mungkin dan ya, suami dan istri. Kemungkinan itu 1. Kalau meninggal suami berarti ada istri, kalau meninggal istri berarti ada suami. Nah, ini hafalkan. Yang dapat 1/4 2 orang, zauj dan zaujah. Yang dapat 1/8 adalah zaujah saja. Nanti syaratnya saya jelaskan. Ini hafalkan dulu nama-nama ahli waris ya. Nah, yang setengah itu 5 orang. Jadi mereka semua dapat setengah ya. Ada 5 orang. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, zauj juga. Suami. Jadi suami itu ternyata dia ada 2 kemungkinan dapatnya. Kemungkinan dapat setengah, kemungkinan dapat 1/4. Kalau istri sama 2 kemungkinan. Kemungkinan dapat 1/4, kemungkinan dapat 1/8. Maka untuk zauj itu poin pertama dia dapat setengah harta dari si mayit. Dari istri yang meninggalnya. Besar. Besar luar biasa. Nah, tapi nanti ada syaratnya. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu semuanya kelompok perempuan. Semuanya kelompok perempuan. Nomor 2, 3, 4, 5 semuanya adalah kelompok perempuan. 2 pertama ada di furu, 2 kedua ada di hawashi. 2 pertama ada di furu,
2 yang kedua ada di Hawashi. Nah gitu cara menghafalnya. Jadi setiap ahli waris yang dapat setengah an-nisfu itu 5 orang. Pertama pastikan suami dulu. Kemudian 4 perempuan. Gampangnya begini, seorang suami boleh menikah maksimal 4 perempuan. Nah gitu cara menghafalnya. Kenapa? Karena suami yang pertama, yang 4 itu semuanya perempuan. 2 yang pertama kelompok furu, anak keturunan. 2 yang kedua hawashi. Dan itu yang terdekat dengan si mayit dulu. Tapi perempuan. Saya pikirkan siapa? Kalau yang pertama suami jelas ya, zauj. Nah sekarang 2 furu, ya furu keturunan. Yang perempuan, ada berapa 2 furu yang perempuan? Ya tentunya ada 2. 1 bintun. Jadi mudah untuk menghafalkan ini ya. 1 bintun. Kedua siapa yang perempuan? Bintul ibni. Bintul ibni. Bintun adalah anak perempuan. Bintul ibni cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Kalau zauj suami ya. Oh kan sudah kita dapatkan rumusnya. Berarti yang dapat setengah itu ya. Yang dapat setengah itu 1 suami, kemudian 2 berikutnya dari furu perempuan semuanya. Jadi seorang anak perempuan dapat setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki juga dapat setengah. Nah itu hafalkan dulu. Nanti kita kedepannya langsung masuk ke metode bagan. Untuk hari ini dulu ya. Supaya hafal semuanya. Jadi yang pertama untuk orang-orang yang dapat setengah adalah suami. Kemudian kedua, ketiga adalah dari furu, bintun dan bintul ibni. Nah, kalau yang keempat dan kelima dari hawashi yang terdekat dengan si mayit, tapi perempuan. Saha eta? Yang pertama terdekat dengan si mayit adalah ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh, saudari perempuan sekandung. Jadi ukhtun syakikah itu saudari perempuan PR sekandung. Sekandung. Karena yang terdekat dengan si mayit kan. Makanya dia dapat setengah. Yang kedua rada mundur, rada menjauh daripada ukhtun syakikah siapa? Yang kelima ukhtun li'ab. Jadi hanya 5 orang. Ukhtun li'ab itu saudari perempuan sebapak. Seibu tidak berarti ya. Jadi hanya 5. Cara menghafalkannya gampang kan? Suami dulu, kemudian 4 perempuan, 2 pertama, 2 terakhir. Tak gitu ngapalkan apa? Bahkan mudah menghafal faraid mah. Yang dapat kelompok 1 dapat setengah, 1/4, 1/8. Yang dapat setengah berapa orang? 5. Yang dapat 1/4 berapa orang? 2. Yang dapat 1/8 berapa orang? 1. 5, 2, 1. Itu rumusnya. Yang 5 bagaimana yang dapat setengah? Bermula dari zauj suami. Suami, kemudian 4 perempuan di bawahnya. Dari mulai bintun, kemudian bintul ibni, kemudian ke hawashi yaitu ukhtun syakiko dan ukhtun li'ab. Ini sudah dihitung. Memang di settingnya begitu oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah untuk kita faham. Kemudian yang dapat 1/4 ya tentunya suami dan istri, suami atau istri, zauj dan atau zaujah. Kalau 1/8 hanya istri saja, zaujah saja. Nah, itu kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 mudah. Ya. Mudah. Nah, untuk kelompok 2, ini kan 2/3, 1/3, 1/6. Kita hapus yang ini ya. Nah, untuk yang ashabul furud mendapatkan 2/3, lihat di sini. 2/3. Kemudian apa? 1/3 dan 1/6. Lihat di sini. Yang dapat 2/3 rumusnya, lihat sebelah sini. 2/3 itu ada 4 orang.
Yang 1/3 ada 2 orang. Yang 1/6 ada 7 orang. Ada mengatakan 8. Tuh hanya menghafal ini saja. Jadi ikhwan akhwat hafalkan ini. Ini yang 4 orang bagaimana cara rumusnya? Lihat yang 2/3, lihat ke golongan 1/2. Yang 1/2. Jadi kalau kita sudah hafal kelompok yang 1/2, yang 5 orang ini copy pastekan ke sini ke 2/3. Ya. Tetapi ini ada 4 orang, harus dihilangkan 1. Dan ternyata syarat mereka dapat 2/3 yang asalnya dari 1/2, syaratnya lebih daripada 1 orang. Lebih daripada 1 orang. Berarti ini nih. Kalau lebih daripada seorang, anak perempuan mungkin tidak lebih dari 1 orang, lebih mungkin. Bintul ibni lebih mungkin. Ukhtun syakikoh lebih bisa. Ukhtun li'ab lebih. Karena saudara mungkin 2, 3, anaknya 2, 3 dan tak terhingga. Kalau zauj kan tidak mungkin suaminya 2, maka zauj hilangkan. Masuk ini semua, tulis kembali ya. Tulis kembali. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama berarti bintun. Yang kedua berarti bintul ibni. Kan mudah. Yang ketiga berarti ukhtun syaqiqah. Yang keempat berarti ukhtun li'ab. Nah gitu. Tapi syaratnya lebih. Lebih dari 2. Lebih atau sama dengan dari 2. Berarti anak perempuan kalau 2 orang dapat berapa? 2/3. Kalau sendirian setengah. Cucu perempuan kalau 2 orang, 3 orang, 5 orang berapa dapatnya? 2/3. Kalau sendirian setengah. Begitupun saudari sekandung, saudari sebapak, ketika mereka banyak 2 lebih, maka mereka dapat 2/3. Kalau sendirian maka dia dapat setengah. Tapi dengan logikanya tentu kalau di angka ya angka 2/3 lebih. Tapi jika dibagi 2 orang tentunya beda gitu. Tentunya beda ya. Bayangkan misalkan seorang anak perempuan dapat setengah harta. Kalau sendiri. Kalau seorang anak perempuan ada 2 orang dapat 2/3. Coba 2/3 bagi ke 2 orang. Berarti masing-masing 1/3. 1/3 dengan setengah ya lebih besar setengah. Makanya tetap kalau yang banyak itu tetap setengah. Karena 2/3 itu harus dibagi kepada mereka masing-masing. Kalau anak perempuannya 2 orang, bagi 2 yang 2/3. Kalau anak perempuannya 3 orang, ya bagi 3 gitu. Jadi kembali ke yang ini. Untuk menentukan bagian 2/3, hafalkan dulu bagian 1/2. 1/2 5 orang, ya 2/3 4 orang. Kenapa? Karena suami dibuang. Karena suami tidak mungkin banyak. Makanya suami itu hanya di setengah atau di 1/4. Tuh, kan mudah ya. Mudah kalau kita memahami ini. Nah kemudian sekarang masuk ke orang-orang yang ke kelompok 1/3. Hanya 2 orang. Kalau 1/3 itu hitungannya ada kata masukkan. Teh ibu. Ada kata ibu dalam ahli waris. Satu siapa? Itu dapat 1/3. Yang kedua siapa? Akhun li'um. Akhun li'um. Kan ada kata tuh. Atau ukhtun li'um. Ukhtun li'um. Saudara laki-laki seibu dapat 1/3. Saudari perempuan seibu juga dapat 1/3. Yang ini, kalau ingin diringkaskan, ini kan anak-anak ibu. Maka disebut auladul kalau mau diringkas. Auladul anak-anak ibu. Auladul itu saudara laki-laki, saudara perempuan seibu. Berarti hanya 2 orang yang 1/3 itu. Jadi yang 1/3 itu lihat saja. Yang ada kata ibu, 1 nya. 2 auladul
Auladul um ada dua, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki seibu, ada saudara perempuan seibu. Jadi 2 orang. Nah, yang panjang itu yang nomor 6, yaitu 1/6. Penyesaan ya namanya. Makanya banyak, ada 7. Mereka dapatnya sampai ada 7 ya. 1/6 itu. Kalau mau diringkas begini. Nah. 1, 2, 3, 4. 1 bapak. 2 ibu. Bapaknya bapak, kakek. Ibunya ibu, nenek. Nah, gitu ya. Nah, nenek itu matak ada yang menyebutkan sampai ke 8 itu si nenek dibagi 2 gitu. Perbedaan di sini. Si nenek dibagi 2, nenek dari bapak, nenek dari ibu. Tapi kalaupun mau sudah cukup ya disebut nenek itu udah masuk gitu, include. Itu kan sudah 4. Ab, jad, jadah. Atau mau ab, jad, jadah. Sama. Jadi sesuaikan dulu, bebas menghafalkannya. Jadi bapak, ibu, kakek, nenek. Berarti itu kan usul. Usul itu mereka dapat 1/6. Usul itu. Berarti sisanya berapa? Dari 7 ke 4, 3. Nomor 5, nomor 6, nomor 5 ya. Nomor 6 dan nomor 7. Siapakah yang dapat mereka ini? Yang 5, 6, 7 hafalkan. Kalau yang ini kan dari usul ya, usul si mayit. Ab, jad, jadah. Itu kan usul. Nah, yang nomor 5 itu furu. Paling bawah perempuan. Yaitu bintul ibni. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang 6 dan nomor 7 hawashi. Hawashi. Yaitu yang lebih dekat itu tun, tapi jangan syakiko. Langsung ke li'ab. Li'ab. Perempuan. Hampir semuanya perempuan yang dapat bagian ya. Nah, yang terakhir ukhtun li'um. Ukhtun li'um. Saudari perempuan seibu. Jadi ini masuk ke hawashi. Hawashi. Ini masuk ke furu. Gitu ngapal ke nama. Tanu iya no opat. Iya masuk ke usul. 4 pertama usul. Yaitu ab, jad, jadah. Nah, diborong sadayana. Kalau furu cukup bintul ibni. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dapat 1/6. Ya. Jadi cucu perempuan mah tuh ada kemungkinan setengah, ada kemungkinan 2/3, ada kemungkinan 1/6 cucu mah. Kalau ukhtun li'ab, ukhtun li'um banyak tuh ya. Ukhtun li'ab kemungkinan setengah tuh ada. Kemungkinan 2/3. Kemungkinan 1/6. Tuh kan ada kemungkinan, tapi bersyarat nantinya. Nah, untuk ikhwan akhwat, tolong ini hafalkan ya. Pekan depan wajib hafal yang ini. Pekan depan wajib hafal. Jadi hafalannya 1 buatkan bagan yang 25 ahli waris. Kedua, hafalkan masing-masing ahli waris dari mulai setengah ya. Jadi disusun ya. Dari mulai setengah ada 5 orang, 1/4 ada 2 orang, 1/8 hanya 1 orang. Kuatkan dulu yang kelompok A yang itu. Kemudian masuk kelompok B, 2/3 itu 4 orang. Diambil dari apa? Dari ahli waris 1/2. Syaratnya apa? Mereka lebih daripada 2. Lebih besar atau sama dengan daripada 2. Kalau 2 anak perempuan, simpan di sini. Kalau 1, simpan di sana. Kemudian yang 1/3 hanya 2 orang. Dan auladul Auladul itu bahasa rincinya akhun li'um dan ukhtun li'um. Dan terakhir, untuk yang 1/6 ini rada panjang. Tapi berpikirnya begini, 4 pertama kelompok usul, ab, jad, jadah. Sudah 4 ya.
Kelima, ambil yang furu paling bawah, yaitu bintul ibni. Keenam, ketujuh, lihat. Ukhtun li ab, ukhtun li Kenapa ukhtun syakikoh tidak masuk? Ya begitulah. Karena ukhtun syakikoh ada dua kemungkinan, setengah atau 2/3. Tidak dimasukkan ke sini. Nah, demikian ikhwan akhwat, para pecinta kajian daurah mawarith, untuk kesempatan pagi hari ini, tolong ini dihafalkan ya. Dihafalkan tentang ashabul furud, yang furudul muqaddarah ada 6, dari mulai kelompok pertama setengah, 1/4, 1/8 dengan ahli warisnya. Kemudian kelompok kedua 2/3, 1/3, 1/6 dengan ahli warisnya. Dan itu mesti dihafal. Ketika kita menentukan ahli waris A, B, C, karena kita sudah hafal ini, itu nanti mudah. Dan pertemuan berikutnya, insya Allah saya akan petakan dengan bagan. Dan itu lebih mudah. Tapi syaratnya, yang ini wajib hafal. Ya, yang setengah 5 orang, yang 1/4 2 orang, yang 1/8 1 orang. Kelompok B yang 2/3 4 orang, karena diambil dari setengah. Yang 1/3 hanya 2 orang, kelompok ibu. Kalau yang 1/6 banyak, 7. Ada yang mengatakan 8. Perbedaannya di sini ya, di jaddah, dipisah. Jaddah li jaddah li ab. Tapi lebih baik gabung saja. Jadi ada 7. Yang pertama atau 4 pertama itu kelompok usul, diambil seluruhnya. Ab, jad, jaddah. Bapak, ibu, kakek, nenek. Nah, kelimanya ada di furu, paling bawah, yaitu bintul ibni. Dan terakhir 2 ambil dari hawashi, yaitu ukhtun. Semuanya perempuan ya. Ukhtun li ab dan ukhtun li Itulah ukhtun li dan akhun ya, afwan, ini tambahkan. Kan ini berbarengan. Akhun li sama ya. Atau auladul kalau mau lebih mudah. Akhun li juga masuk. Jadi untuk yang terakhir ukhtun li dan akhun li karena mereka itu berserikat 1/6, 1/3. Kalau nanti di ini adalah 1/6. Atau ya 1/6 kalau sendirian gitu. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan di 2 sesi hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lebih fokus lagi bagaimana kita menghitung. Karena sebelum masuk ke hitungan, tentunya kita harus hafal siapa saja ashabul furud yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dari mulai setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kebarokahan ketika kita belajar ilmu yang hampir dilupakan ini, yang oleh Rasul sering-sering disebutkan bahwa di sini adalah fa innaha nisful ilmi, itu adalah setengahnya ilmu, wa huwa yunsa, dan akan dilupakan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, itu yang pertama kali akan dicabut dari umatku, menunjukkan sedikit sekali orang-orang yang ingin belajar ilmu mawaris. Sedikit sekali orang yang ingin memperdalam ilmu faraid ini. Dan kita berbahagia, kita bisa berkumpul, kita bisa mencoba untuk sama-sama menjaga keilmuan yang hampir punah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.